Kita tahu bahwa mayoritas ulama berpendapat bahwa Fir'aun itu orang jahat. Jahatnya itu udah jahat banget. Jahat secara horizontal, ya jahat secara vertikal. Bukan hanya membunuh dan memperbudak manusia, tetapi juga mengaku dirinya sebagai Tuhan. Ya, itulah pendapat mayoritas ulama dan mufassirin. Dan menurut saya juga itu adalah pendapat yang lebih kuat. Tetapi nggak ada salahnya jika kita melihat sudut pandang yang lain dari Fir'aun ini, yang saya juga pernah memikirkannya, setidaknya pada misteri kematian Fir'aun. Jadi ketika saya membaca Al-Quran dan sampai pada surah Yunus ayat 90 dan 2 ayat setelahnya, di situ disebutkan وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتْبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ بَغْيًا وَعَدْوًا حَتَّى إِذَا أَدْرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ آمَنْتُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا الَّذِي آمَنَتْ بِهِ بَنُو إِسْرَائِيلَ وَأَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Terus ayat setelahnya, al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Terus berikutnya lagi, fal yawma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Di ayat itu, di ayat yang ke-90 disebutkan Fir'aun itu menyebutkan kalimat tauhid dengan utuh. Hatta idza adrakahul gharaqu qala amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu utuh. Berbeda dengan cerita yang sering saya dengar ketika saya masih kecil, bahwa saat Fir'aun mau mengucapkan kalimat tauhid, mau tobat, itu buru-buru Jibril nyumpel mulutnya dengan pasir atau dengan tanah. Ini kan, ya ternyata itu memang ada riwayat yang mendukungnya. Tapi kalau melihat ayat ini, itu Fir'aun menyatakan itu dengan panjang dan utuh, nggak terputus gitu loh. Bahkan itu 3 kalimat. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil. Terus wa ana minal muslimin. Kemudian di ayat setelahnya itu nggak ada penolakan yang secara eksplisit gitu. Adanya pertanyaan yang dianggap sebagai penolakan. Cuma masalahnya pertanyaan itu kan bisa menimbulkan beberapa kemungkinan gitu, bergantung pada intonasi saat kita membacanya. Bahkan bukan hanya pertanyaan, ya ada banyak kalimat itu, apalagi secara tertulis ya, yang nggak ada suaranya, itu ya bisa menimbulkan beberapa kemungkinan makna. Ini juga gitu. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Ini gimana cara bacanya? Apakah al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin, atau al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin? Jadi apakah jawaban Allah itu baru sekarang, sementara kemarin kemana aja? Baru sekarang kamu tobat? Enggak ada. Apakah seperti itu? Atau loh kok baru sekarang? Sudah saya tunggu-tunggu loh dari kemarin, kok baru sekarang sih ngucapin? Ya udah, nggak apa-apa. Jadi apakah seperti ini atau seperti tadi? Terus di ayat berikutnya itu disebutkan bahwa Fir'aun ini diselamatkan. Fal yauma nunajjika bi badanika. Ini kan agak berbeda dengan kisah-kisah yang lain gitu, ketika ada orang melakukan kekafiran atau kedurhakaan, disiksa ya disiksa aja. Nah ini diselamatkan. Setidaknya diselamatkan tubuhnya, sebagaimana yang banyak diklaim oleh orang-orang bahwa yang ada di Mesir itu, yang jasadnya Fir'aun itu Fir'aun yang ini. Ya, itu banyak diklaim seperti itu. Apakah itu benar ya Fir'aun yang ini atau enggak, Allahu a'lam. Tapi di situ disebutkan nunajjika bi badanika, bukan nunajji badanaka. Bukan aku selamatkan tubuhmu, tapi aku selamatkan kamu dengan tubuhmu. Itu kalimatnya agak aneh sih, jadi masih menimbulkan beberapa kemungkinan juga. Terus setelahnya litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran untuk orang-orang yang setelahmu.
Nah, ini juga pelajaran apa? Jadi apakah pelajaran bahwa orang yang durhaka itu akan disiksa, atau orang yang kayak Fir'aun pun sejahat itu bahkan mengaku dirinya sebagai Tuhan, kok tobat itu diterima tobatnya? Jadi apakah yang tadi atau yang ini gitu? Lalu saya mencari-cari apakah ada pendapat ulama yang berbeda menyangkut hal ini. Ternyata ada beberapa. Yang paling populer itu Ibnu Arabi dalam Fususul Hikam. Wah, ini kitab unik banget. Jadi kitab ini memberikan sudut pandang yang sama sekali berbeda dengan kebanyakan ulama menyangkut kisah-kisah yang ada dalam Al-Quran, khususnya dalam menyorot tokoh-tokoh yang selama ini dianggap sebagai tokoh antagonis dalam Al-Quran. Nah, itu kita diperlihatkan sudut pandang yang luar biasa, apalagi menyangkut Fir'aun ini yang akhirnya banyak ulama memvonis Ibnu Arabi sebagai ulama yang sesat, bahkan tidak sedikit juga yang akhirnya mengkafirkan Ibnu Arabi ini. Dan meskipun banyak sekali yang menentang beliau, tetapi ada juga yang membela beliau. Di antaranya adalah Imam Jalaluddin Ad-Diwani. Beliau menulis risalah berjudul Imanu Fir'aun. Itu adalah pembelaan beliau terhadap Ibnu Arabi ini. Misalnya beliau menjelaskan perkataan Fir'aun yang terekam di surah Yunus ayat 90 itu tadi, amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Itu maknanya adalah saddaqtu wa tayaqqantu annahu la ma'buda bil haqqi illallah alladzi amanat bihi banu Israil walladzi amanat bihi banu Israil huwal ma'budu bil haqqi alladzi jaa'a bihi Musa wa Harun alaihi wassalam. Jadi maknanya adalah aku membenarkan atau percaya dan meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang diimani oleh Bani Israel. Tuhan yang diimani oleh Bani Israel, ya Tuhan yang berhak disembah ini, sebagaimana yang disampaikan oleh Musa dan Harun alaihi wassalam. Terus gini, jadi umpama Fir'aun ini tidak menyatakannya secara lisan, ya nggak masalah. Karena syarat keimanan itu nggak harus selalu diucapkan dengan lisan. Itu dalam Ahlussunnah. Jadi iman itu tasdiqun bil qalbi, membenarkan dengan hati, nggak disyaratkan dengan lisan. Jadi umpama yang tadi itu beneran bahwa Fir'aun diseseli pasir oleh Jibril sehingga dia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid, itu ya nggak masalah karena hatinya mengucapkan. Tapi itu juga aneh, maksud Jibril melakukan itu gitu. Maksudnya orang mau iman kok malah dihalang-halangi, malah diseseli pasir, itu kan bermasalah. Itu aneh, berarti menghalang-halangi keimanan, berarti meridhai kekafiran, dan ridho bil kufri kufrun, nggak mungkin itu. Dan karena setelah mengatakan kalimat itu tadi terus dia mati, berarti dia tidak sempat lagi melakukan kemaksiatan, nggak sempat lagi melakukan kekafiran, berarti ya dia mati dalam keadaan iman. Kemudian yang tadi litakuna liman khalfaka ayah, agar menjadi pelajaran untuk orang-orang setelahmu. Nah, pelajaran yang dimaksud di sini adalah bahwa pertolongan Allah itu bisa datang kepada siapapun yang Allah kehendaki, sehingga seseorang tidak putus asa dari rahmat Allah. Allah berfirman, "Qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu mir rahmatillah. Innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a." Terus ada juga ayat, "Innahu la yai'asu mir rauhillahi illal qaumul kafirun." Nah, Fir'aun apakah dia putus asa? Ya enggak berarti. Karena kalau dia putus asa, dia nggak mungkin mengucapkan kalimat tauhid tadi, nggak mungkin mengucapkan pertobatan itu gitu. Terus yang dijadikan sebagai dalil atas diterimanya keimanan Fir'aun itu yang tadi ayat al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Jadi al-ana, hamzah di situ. Aslinya kan al-ana, al-ana, terus digabung jadi al-ana. Hamzah di situ berfungsi lil ingkar bimakna nafi, sehingga maknanya adalah al-ana wa qad asaita,
Yo, ma'asaita al-ana. Kamu sekarang sudah nggak bermaksiat. Yakni kamu sekarang sudah nggak kafir lagi. Dan keimanan telah memutus kekafiran yang sebelumnya itu tadi. Bahkan menghilangkannya sama sekali. Jadi sudah nggak lagi bermaksiat, nggak lagi kafir. Terus ada yang bilang, ya tapi kan itu diucapkan ketika nyawa berada di kerongkongan. Jadi tobatnya nggak diterima. Nah, cuma masalahnya kalimat Fir'aun ini panjang banget gitu. Amantu annahu la ilaha illalladzi amanat bihi banu Israil wa ana minal muslimin. Belum jawaban Allah yang juga panjang. Al-ana wa qad asaita qablu wa kunta minal mufsidin. Falyawma nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Wa inna katsiran minan nasi an ayatina laghafilun. Itu kan panjang banget. Berarti itu tidak terjadi saat nyawa berada di kerongkongan gitu. Dan sebenarnya perdebatan ini masih panjang. Anda bisa membacanya sendiri, nanti linknya saya taruh di deskripsi. Judulnya Imanu Fir'aun karangan Al-Imam Jalaluddin Ad-Diwani. Dan di situ juga ada pembandingnya yang luar biasa yang bisa meruntuhkan pendapat-pendapat itu tadi. Dan yang belum saya sebutkan juga judulnya Farral Aun min Mudda'i Imani Fir'aun yang ditulis oleh Al-Allamah Ali bin Sultan Muhammad Al-Qari.